Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Yalla, man taqra? Ya, baca. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala 'adab wala ghammin hatta ash-shawkatu yushatuha illa ghafarallahu biha min khataya." Muttafaqun alaih. Wal wasabu al-marad. Terus yang berikutnya baca dua hadis. Hadis 38. Nanti. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعق فقلت: يا رسول الله إنك تعق وعكا شديدا. قال: أجل إني أعق كما يعق رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تخط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغز الحمى وقيل الحمى. Baik. Jadi dibuatin jadwal untuk baca. Ini yang punya jadwal. Berapa orang? 5. Nah, siapa lagi? Yallah. Lanjut. Hadis 39. Hadis 39. Nah, anti. Wan Abi Hurairah. Atau yang sebelumnya? Berapa hadis dibaca? 2? Maunya 2? Iya, 2 enggak apa-apa. Ulangi yang 37. Baik. Sudah? Terus yang berikutnya untuk nanti, karena bentar dulu, 5 orang kan satu kali ya, tiap pertemuan 5 orang, jadinya 5 hadis ya, kita baca 5 hadis. Masalah apakah bisa kita selesaikan syarahnya, itu bisa diatur ya. Yang penting satu orang satu hadis begitu. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita masuk pada hadis ke-37 ya. Kita masuk ke hadis ke-37. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'anil Nabi, kalau ada salah tulisannya 'anil Nabiyyu ya, diganti 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukat yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Baik. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim min nasabin, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu nasab, capek, ya, rasa capek, wala wasabin, sakit, wala hammin, kekhawatiran, wala hazanin, sedih, wala adan, begitu juga gangguan, wala ghammin, kebingungan, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menusuknya atau dia menginjak duri, ya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian tersebut akan menghancurkan dosanya, ya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala begitu kasih sayang kepada kita. Yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan adalah wa yalqa rabbahu wa laysa alaihi khati'ah, seorang hamba itu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dalam memikul dosa. Jadinya cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggugurkan dosa-dosa kita ini berbagai macam cara, ya, berbagai macam cara. Di antaranya kita diberikan sakit. Makanya para talibat, sakit atau capeknya kita ketika belajar, sakitnya kita ketika nuntut ilmu, ini merupakan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sangka sakit itu adalah bentuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak sayang kepada kita. Ini cara Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Kenapa? Kita mengatakan kalau sakit kita menuntut ilmu, capek kita menuntut ilmu, itu bentuk Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Karena ilmu ini adalah bagian dari ibadah yang sangat utama. Yang seseorang kalau melakukan suatu ibadah tanpa dibekali dengan ilmu, ya, maka ibadah-ibadahnya itu tidak ada gunanya. Tanpa ada ilmu, maka ibadah-ibadahnya itu tidak ada gunanya. Para santri yang dirahmati santriwati yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jadinya harus bersabar, ya, sabar sakit, sabar capek. Jangan sampai kita mengatakan, sudah capek saya nuntut ilmu, ya. Man talabal ula sahara al-layali. Kalau orang mau mendapatkan wibawa yang tinggi, mendapatkan pangkat yang tinggi, mendapatkan ilmu yang tinggi, ya, sahara al-layali. Kalau mau dapat kedudukan yang tinggi harus kita bisa begadang. Begadang dalam artian kita bisa murajaah, kita belajar, ya, sedikit tidur. Jangan terlalu banyak tidur, ya, jangan terlalu banyak tidur. Wala hammin wala hazan, begitu juga, ya, kekhawatiran dan kesedihan-kesedihan, semuanya itu
bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita hambanya. Dan ingat hadis yang sebelumnya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Sangat mengherankan amril mu'min, bagaimana perkara urusan orang yang beriman. Anna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya itu baik. Wala yakunu illa lil mu'min. Dan tidak mungkin akan bisa menjalaninya kecuali orang yang beriman. In asabahu as-sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kebahagiaan, syakara, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu lebih baik baginya. Wa in asabathu ad-darra sabara fakana khairan lahu. Dan jika itu juga sesuatu yang memudaratkan, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya sakit, capek, ya, ada keluhan-keluhan lainnya, maka dia bersabar. Ini kalau kita sebagai orang yang beriman, ya, jadinya kesabaran kita di dalam menuntut ilmu jauh lebih kita jaga ketimbang sekadar kesabaran kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menanggung ujian dunia. Ujian menuntut itu banyak, bukan satu dua ujian, banyak sekali. Ya, di antara ujian kita menuntut ilmu, lambatnya kita faham. Ya, lambatnya kita faham. Makanya sering-sering berdoa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sebagaimana doanya Nabi Musa. Rabbi zidni ilma, Allahumma faqihni fid din, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma, dan doa-doa yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ini sering-sering. Hatta syauka yushakuha. Lihat, sampai duri yang kecil yang menusuk kita atau yang keinjak, beling yang sejenisnya yang kita injak, kecil, ya, namun tentunya ada rasa sakitnya. Ini ada rasa sakitnya. Duri sekecil apapun pasti ada terasa, atau benda-benda asing yang masuk ke tubuh kita pasti ada rasanya. Pasti ada rasa yang beda, benar kan? Pasti ada rasa yang beda. Nah, tusukan-tusukan benda-benda asing ini yang kecil sampai duri-duri itu semuanya kaffarallahu biha min khataya. Allah jadikan itu sebagai penghancur dosanya kalau dia bersabar, tidak menggerutu, tidak mengeluh. Jelas? Nah, kemudian hadis faedahnya. Faedah hadis yang ke-37, yang pertama, al-mu'dhiyatul lati tusibul mu'min tutahhiruhu minadz-dzunub. Bahwasanya segala yang mengganggu, ya, atau yang menyakiti seorang yang beriman akan membersihkannya dari dosa bagi orang yang beriman. Kalau orang yang kafir, maka itu adalah azab baginya. Ya, kalau orang yang kafir, maka itu azab baginya. Azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ينبغي على العبد ألا يجمع على نفسه بين الأذى وتفويت الثواب. Sepantasnya bagi seorang hamba agar jangan sampai menggabung antara antara penyakit atau gangguan dengan hilangnya pahala. Jangan sampai dengan udah kita sakit nggak dapat pahala lagi, apalagi sakit dapat dosa. Mana sakit dapat dosa?
sakit menggerutu, sakit ya berkata yang enggak, sakit mengucapkan kata-kata kufur, sakit dengan mengucapkan kata-kata kufur nikmat dan yang lainnya, maka ini sakit yang digabung dengan dosa, sakit yang digabung dengan menyia-nyiakan dosa, menyia-nyiakan pahala. Tapi kita sebagai seorang yang beriman, sebagai penuntut ilmu, tatkala kita sakit, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, yang sebelumnya wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini ujian-ujian, jenis-jenis contoh-contoh atau bagian-bagian ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji kita dengannya. Kemudian yang berikutnya, aqallu ma yusibul 'abdu min bala'id dunya kana kafaratan lahu. Sekecil apapun yang menimpa kita, yang menimpa seorang hamba yang beriman dari ujian dunia ini adalah sebagai kafarah, penghapus dosa untuknya. Sekecil apapun itu, ya, sakit gigi atau ini kan kalau kita potong kuku, kadang kalau salah cara kita potong kuku, pinggir kuku kita ini sering masuk ke sela-sela yang ini, ya kan? Kadang sakit. Nah, itu semuanya cara Allah Subhanahu wa taala untuk sayang kepada kita. Cara Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa kita. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-38. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, yang mengatakan, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa huwa yu'aku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demam, sakit. Faqultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'qan syadidan. Ya Rasulullah, engkau sedang mengalami sakit yang begitu keras. Artinya Ibnu Mas'ud melihat demamnya Nabi itu beda dengan demamnya, beda dengan demam-demam manusia keumumannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau alami lebih dari itu. Dan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Iya, aku diberikan rasa demam, sakit, panas badan itu, ya, sebanding dengan demam yang diderita oleh dua orang dari kalian. Tuh lihat, kalau demamnya Nabi 2 kali lipat demamnya kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pingsan, ya, menggigil. Gimana orang demam itu? Gimana keumuman orang demam? Biasanya kalau demam itu panas badannya, tapi dari dalamnya itu kedinginan rasanya. Benar? Kadang orang sampai menggigil, atau karena tinggi demam, tinggi panas badan, suhu badannya itu sampai ngigau, ya, bicara ngeladur nggak karuan, atau bahkan sampai step, ya, panas yang tinggi sampai mengakibatkan step, kejang-kejang, ya, kejang-kejang, ya, otot-otot sarafnya itu kejang-kejang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami hal yang seperti itu 2 kali lipat yang dirasakan oleh umatnya. Qultu dzalika anna laka ajrain. Lantas Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu engkau mendapatkan pahala dua orang, ya, pahala dua orang.
Inna 'idhamal jazaa min 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari suatu musibah yang kita hadapi adalah min 'idhamil bala, sesuai dengan besarnya ujian tersebut. Kalau ujiannya kecil, ya kecil pahalanya. Kalau Nabi ini mengalami yang Rasul sallallahu alaihi wasallam alami adalah demamnya itu seperti demamnya dua orang, berarti pahalanya berlipat ganda. Ya. Seperti itu. Qala, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajal, ya. Saya merasakan demam seperti dua orang, seperti yang dialami oleh dua orang, dan aku juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala dua orang. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika kadzalika ma min muslim." Begitu juga tidaklah seorang muslim yusibuhu adan, yang ditimpa oleh sakit, gangguan, rasa sakit, syaukatun, atau apa? Atau tusukan duri, tama fauqaha, atau yang lebih kecil lagi dari duri itu, ya, illa kaffarallahu biha sayyiati, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dengan ujian tersebut kesalahan, yaitu dosa-dosa yang ia perbuat. Wa huttat anhu dzunubah, ya, wa huttat anhu dzunubuh, dan Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosa yang ia lakukan. Kama tahutta syajaratu, sudah? Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pepohonan menggugurkan waraqaha, ya, sebuah pohon menggugurkan apanya? Daunnya. Bagaimana daun itu kalau gugur? Satu-satu kan? Satu sampai apa? Sampai habis semuanya. Lihat, kalau musim gugur mahoni ini, sering kalian lihat pohon mahoni ini nggak ada daunnya. Kalau sedang musim gugur, ya, satu, baru beberapa hari nggak ada lagi, ya, tumbuh dengan daun yang baru. Begitu perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, menghapuskan, menghilangkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian sakit, ujian capek dan yang lainnya. Jelas ini? Jadinya para santriwati jangan terlalu banyak mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, ya. Ini ujian kita dalam menuntut ilmu. Kemudian di sini ada kata ajal dengan na'am. Apa bedanya ajal dengan na'am? Ajal, kalau ditanya kita jawabnya na'am atau ajal. Ajal dan na'am memiliki makna yang sama, artinya iya, ya, artinya yes. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika anna laka ajrain, qala ajal." Nabi tidak mengatakan na'am. Jelas? Na'am. Nah, kemudian na'am digunakan itu biasanya untuk istifham. Lebih baik digunakan di dalam istifham, pertanyaan. Ya, misalkan lafaz istifham, hal akalti, na'am akaltu. Jelas? Hal anti talibah, na'am
Kalau jawabannya apa? Kalau ada adat istifham. Tapi ajal ini digunakan untuk apa? Menjawab, untuk membenarkan. Ditasdik, ya, untuk membenarkan. Misalkan seperti tadi, kalau begitu engkau akan mendapatkan apa? Mendapatkan 2 pahala. Nabi membenarkan apa yang ditanyakan, apa yang dinyatakan tersebut. Ya, ajal. Ada li at-tasdiq. Jelas? Baik. Di antara faedah hadis adalah husul thawab ala anwa'il bala ma'a as-sabar. Didapatkannya pahala dari berbagai macam musibah yang menimpa. Didapatkannya pahala dari berbagai macam musibah yang menimpa kita, tentunya harus dibarengi dengan sabar. Kalau enggak sabar, enggak dapat pahala. Ya, pahala kita besar tatkala kita sabar. Pahala kecil begitu juga kaitannya dengan sabar kita yang lemah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Manusia yang paling besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan adalah para nabi. Kemudian kullama ishtadda al-maradu wal adha bil 'abd al-mu'mini dha'afa Allahu lahu al-ajr wa takfiri dha'afa Allahu lahu al-ajr wa takfir al-khataya. Sudah? Faedah berikutnya yaitu kullama ishtadda al-marad wal adha. Manakala sakit dan gangguan itu sangat dirasakan, ya, oleh seorang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Begitu juga wa takfirul khataya. Dan Allah lipat gandakan pengguguran dosanya, hatta yahuttu anhu sayyi'ah, hatta yahuttu anhu sayyi'atihi kulliha, sampai Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan semua kesalahan-kesalahan yang ia lakukan sampai habis. Ya, jadinya satu sakit kita, satu capek kita, satu persatu. Cara Allah Subhanahu wa taala menyucikan kita atau membersihkan kita dari perbuatan dosa. Baik. Kemudian hadis ke-39. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, yusib minhu, Allah akan berikan dia musibah. Allah timpakan musibah. Di dalam hadis yang lainnya, man yuridillahu bi khairan afwan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta pada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Jadinya enggak boleh kita bilang ketika kita diberikan rasa sakit, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan dan yang lainnya, dengan kesedihan, kita mengatakan Allah tidak sayang kepada
kita. Sedangkan Nabi mengatakan apa? Innallah idza ahabba 'abdan yusib ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta pada hambanya, Allah inginkan baginya surga, Allah inginkan baginya kebaikan, ibtalah, Allah akan uji dia dengan ujian. Jelas ini? Baik. Fikih hadis. Faedah hadisnya? Faedah hadisnya, al-mu'min la yakhlu min 'illatin aw qillatin aw dhillah. Seorang mukmin tidak akan pernah luput dari illah, sakit, atau qillah, atau apa? Qillah, kekurangan, atau dhillah, atau sesuatu yang buruk, yang menghinakan. Ya, semuanya. Celaan orang, sabar, dapat pahala. Celaan orang, sabar, akan dapat pahala. Gibahan orang, sabar, pahala orang yang bergibah akan ke kita. Ya, koreksinya orang, kita terima dengan baik, kita terima dengan lapang dada, kita dapat pahala. Jelas ini? Nah, mungkin demikian 3 hadis yang bisa kita ambil pada malam ini. InsyaAllah sisa hadis yang berikutnya kita akan ambil pada pertemuan minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tanya jawab dulu.